Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan sehingga bisa melakukan aktivitas apapun pada kesempatan ini. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah curahan rahmat beliau masih tersampaikan kepada kita yang masih konsisten dengan ajaran beliau. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil makalah kami dengan mata kuliah Sejarah Sosial Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Rajab Umar MPD. Maka pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil makalah kami. Sebelum kami memulai pemaparan pada hari ini, perkenalkan kami dari kelompok 2. Yang pertama ada Bapak Mulyono, kemudian saya sendiri Bapak Ervan Tialong. Oke, kita mulai pemaparan kita pada kesempatan ini. Saya serahkan kepada pemakalah, yaitu Bapak Mulyono. Persilakan. Ya. Terima kasih Pak Ervan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Boleh ditampilkan PPT-nya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqal insana fi ahsani taqwim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sosial Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan makalah atau tugas makalah yang diberikan kepada kami kelompok 2 bersama saudara Bapak Ervan. Ya. Kami satu kelompok berjumlah 2 orang. Nah, judul atau tema pada makalah yang diberikan kepada dosen pengampu yaitu tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyelesaian tugas ini dapat terlaksana dengan baik. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya senantiasa menyertai kita hingga akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengefisienkan waktu, bisa dilihat di rekaman di sini, yaitu tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Sesuai temanya kita, jadi pembahasan kita fokus pada pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Berbicara tentang pendidikan Islam, itu tidak bisa terlepas dari konten-konten kajian keislaman ataupun asas-asas yang mendasarinya. Ada beberapa asas yang mendasari daripada pendidikan Islam, salah satunya adalah asas teologis. Di samping itu ada asas lain, asas filosofis, asas yuridis, asas psikologis, dan sosiohistoris. Nah, pada aspek pembahasan kita, karena kita berbicara tentang sejarah pendidikan Islam, maka pada asas sosiohistoris ini yang lebih didominankan pada pembahasan kita. Agama Islam merupakan agama wahyu yang diturunkan secara bertahap, yang mencakup seluruh ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi ajaran Nabi Muhammad SAW merupakan ajaran yang kompleks. Artinya kompleks di sini adalah mencakup semua ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Pendidikan Islam
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, hal ini cukup beralasan. Karena mengingat pada saat itu bangsa Arab itu butuh penyesuaian terhadap prinsip kepercayaan mereka, ya, prinsip kepercayaan leluhur mereka. Kita ketahui bersama bahwa paradigma kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang jahiliyah ini adalah orang-orang pra-Islam, ya, orang-orang sebelum kedatangan Islam. Sampai pada masa Rasulullah, namun Rasulullah belum diangkat sebagai Rasul. Ini disebut sebagai masa jahiliyah. Kenapa? Karena masa ini adalah masa di mana umat atau bangsa Arab itu dalam kekosongan ajaran. Mereka lebih kepada kepercayaan leluhurnya mereka, namun tidak sesuai dengan syariat ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, kita ketahui bersama bahwa paradigma dan kebiasaan orang-orang jahiliyah itu memiliki watak yang sangat keras di dalam memegang sebuah prinsip. Nah, namun mereka itu memiliki watak yang sangat keras itu dibarengi dengan sikap atau sifat-sifat positif yang lainnya di dalam contoh jiwa kepemimpinan mereka. Jadi karena sikap watak yang keras, kemudian dibarengi dengan sikap teguh pendirian tentunya, maka ini sangat baik untuk diterapkan di dalam kehidupan. Namun sangat disayangkan, mereka sebagian besar memegang teguh ajaran leluhur yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini yang sangat disayangkan. Jadi, dengan ajaran Nabi SAW. Alasan yang paling logis mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad SAW di tengah bangsa Arab, ya, atas karakter itu, paradigma atau kebiasaan orang-orang Arab itu yang cenderung keras. Tetapi keras di sini tidak sesuai prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang selanjutnya bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah di tengah-tengah kaum bangsa Arab, maka tujuan daripada diutusnya Rasulullah SAW itu adalah untuk kan akhlak manusia pada saat itu. Sehingga substansi manusia yang pada hakikatnya adalah sebagai abid atau hamba, ya, hamba di sini tugas pokoknya adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin dan manusia itu tugas pokoknya adalah beribadah. Karena itu adalah tugas pokok. Yang substansi secara fitrahnya adalah seperti itu. Maka tepat bila tujuan kedatangan Rasulullah yang paling substansi untuk memperbaiki akhlak dan perilaku manusia. Ajaran Islam adalah melalui jalan pendidikan Islam. Nah, dalam pengajaran adalah Rasulullah sebagai seorang pengajar atau guru yang didasarkan atas wahyu. Jadi Rasulullah mengajar itu atas. Nah, konsep pendidikan Islam yang ditawarkan oleh Rasulullah seperti itu, yang berlangsung dari wahyu. Sehingga dinamika yang kompleks atau itu diselesaikan dengan jalan yang benar dan bersifat absolut karena sebuah hujjah. Artinya di sini tidak ada keraguan bahwa tidak cukup benar karena itu bersumber langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini adalah wahyu. Lantas bagaimana konsep pendidikan Islam setelah wafat Rasulullah? Nah, di sini pada konten judul makalah ini yaitu berbicara tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Nanti kita akan bahas tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah. Yang pasti sejarah Bani Umayyah ini lahir setelah wafatnya Rasulullah SAW.
Maka melalui tulisan ini akan mendapatkan sebuah gambaran dan konsep dan sistem pendidikan kajiannya sampai pada dinasti Umayyah. Jadi pasca Rasulullah wafat, itu sistem pemerintahan tugas kenabian, tetapi tugas menyebarkan ajaran Islam itu dipegang oleh para sahabat, 4 yang biasa disebut sebagai Khulafaur Rasyidin, ya, Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Itu adalah sahabat yang memegang jabatan pemerintahan yang disebut Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum kita masuk kepada masalah menjadi 2 bagian, kenapa saya buat atau kami atau kelompok kami membuat ini 2 bagian, agar pembahasannya tidak melebar kemana-mana. Artinya kita fokus pada bahasan kita. Yang pertama, rumusan masalahnya bagaimana sistem pendidikan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Yang kedua, bagaimana perkembangan pendidikan Islam pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Dan tujuannya adalah yang pertama untuk mendeskripsikan bagaimana sistem pendidikan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Dan yang kedua, untuk mendeskripsikan bagaimana perkembangan pendidikan Islam pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Mari kita bahas tentang Umayyah. Bahwa kita ketahui dalam makalah kami yang sudah saya bagikan bahwa pendiri daripada Bani Umayyah ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Bani Umayyah atau kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin, yang memerintah kurang lebih 90 tahun, mulai dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Dengan pusat pemerintahan berada di Damaskus, atau sekarang ini menjadi sebuah negara Suriah. Jadi Bani Umayyah ini berbeda dengan Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah jalur keturunannya daripada nenek moyangnya daripada Rasulullah SAW. Jadi Bani Hashim dan Bani Umayyah. Di layar sudah bisa dilihat bahwa kalau Bani Umayyah itu diambil dari sebuah nama kakek daripada Muawiyah bin Abi Sufyan yang bernama Umayyah bin Abdul Asyam. Umayyah bin Abdul Asyam ini merupakan kakek daripada Muawiyah bin Abi Sufyan yang hidup semasa atau hidup satu era dengan Abdul Muthalib bin Hashim atau kakek daripada Nabi Muhammad SAW. Dan kakek daripada Ali bin Abi Thalib yang sekaligus berarti kakek buyut daripada Hasan dan Husain. Latar belakang berdirinya Bani Umayyah yaitu pada berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini berakhir pada zaman. Nah, namun jauh sebelum itu terjadi beberapa konflik, di mana konflik ini merupakan konflik bersaudara. Jadi konflik bersaudara ini bersaudara dalam artian sesama Islam, sesama umat Islam saling konflik pada saat itu. Bermula pada saat di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya, kita ketahui bersama bahwa Khalifah Umar bin Khattab ini merupakan Khalifah Khulafaur Rasyidin kedua yang meninggal atau wafat
dibunuh oleh Abu Lu'lu. Ya, Abu Lu'lu ini adalah orang dari Persia kalau tidak salah, tukang pandai besi yang menjadi orang munafik yang berpura-pura ikut sholat berjamaah, sholat subuh, kemudian menikam atau menusuk Umar bin Khattab. Kita berbicara sejarah dulu ya, sejarah dulu, mulai dari awal. Kemudian karena kematian daripada Umar bin Khattab ini, maka ditelusurilah atau dicari siapa dalang sebenarnya. Dan siapa yang menyuruh Abu Lu'lu ini. Maka di tengah proses pencarian siapa dalang yang sebenarnya, maka di sini masuk orang-orang munafik yang mencoba untuk memprovokasi. Kita ketahui bersama bahwa tidak mungkin sesama sahabat yang hidup satu zaman dengan Rasul, mereka saling membunuh atau berebut kekuasaan. Maka dalam momen ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafik untuk mengadu domba antara sahabat satu dengan sahabat yang lain. Karena pada masa pemerintahan Umar bin Khattab di sini, sahabat yang masih hidup, yaitu yang sahabat dekat, yang maksudnya sahabat dekat yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin ini adalah Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Namun usia Utsman bin Affan karena lebih tua, ya, maka secara spontanitas atau secara musyawarah mufakat, karena sistemnya demokrasi pada saat itu musyawarah mufakat, maka yang terpilih adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menggantikan posisi daripada Umar bin Khattab untuk memegang tampuk pemerintahan pada saat itu. Nah, momen ini dijadikan sebagai alasan untuk adu domba, untuk memprovokasi bahwa bisa jadi seolah-olah yang membunuh ini adalah Utsman bin Affan. Ya, ini provokasi daripada orang-orang munafik. Yang membunuh adalah Utsman bin Affan. Nah, selanjutnya, maka timbullah gejolak pemberontakan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga Khalifah Utsman bin Affan pun terbunuh, ya. Terbunuh. Yang selanjutnya, kita ketahui bersama bahwa Utsman bin Affan ini adalah kerabat terdekat daripada atau memiliki saudara ikatan darah ya dengan ikatan darah yang dekat dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang salah satu pendiri ya, merupakan pendiri kekerabatan yang sangat dekat. Nah, atas dasar meninggalnya Utsman bin Affan inilah, maka konflik-konflik yang terjadi pada saat itu motifnya masih sama, seolah-olah yang membunuh Utsman bin Affan ini adalah orang-orangnya daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi ini adalah provokasi yang terus bertubi-tubi dilancarkan. Sehingga di zaman Utsman bin Affan ini terkesan bahwa yang menginginkan pemerintahannya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kita ketahui adalah dari Bani Hashim, ya, dari Bani Hashim. Meninggalnya Utsman bin Affan, maka yang menggantikan pemerintahan di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Yang menggantikan adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, di zaman Ali bin Abi Thalib ini pun terjadi beberapa pemberontakan. Pemberontakan di sini bukan secara semu-semu lagi bahwa sudah diketahui oleh kelompok mana, yaitu kelompoknya daripada keluarga daripada Utsman bin Affan yang ingin menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan tadi itu. Oke, lanjut bahwa ketika masanya Ali bin Abi Thalib pun terbunuh, ya, terbunuh oleh pasukan yang
dipelopori oleh kelompoknya daripada Utsman bin Affan tadi itu. Kelompoknya daripada keluarga Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan pun sudah terbunuh. Ali pun terbunuh. Jadi atas dasar inilah sebenarnya munculnya Bani Umayyah merupakan cikal bakal daripada proses yang panjang. Dalam artian di sini adalah dendam yang sangat lama dinanti-nantikan oleh kelompok daripada Muawiyah bin Abi Sufyan ini untuk mengambil alih pemerintahan, karena dianggap pemerintahan Khulafaur Rasyidin pemerintahan yang tidak aman dan nyaman pada saat itu, karena konflik terjadi di mana-mana. Jadi mereka menganggap bahwa proses sistem demokratis atau sistem demokrasi yang diangkat di dalam sebuah pemerintahan itu tidak layak, maka perlu diganti menjadi sebuah sistem yang regenerasi. Dalam sistem yang regenerasi dalam arti di sini adalah monarki, karena sistem monarki di sini ada pewarisan, sistem pewarisan kekuasaan. Nah, yang selanjutnya, sepeninggalan daripada Ali bin Abi Thalib, maka konflik terjadi antara Hasan Hussein, yaitu anak daripada Ali bin Abi Thalib, ya, melawan Muawiyah dan Yazid. Yazid ini adalah anak daripada Muawiyah. Konflik pun terjadi sehingga karena jiwa daripada Hasan ini adalah orangnya lembut, tidak ingin ada pertumpahan darah lagi, dan untuk mengakhiri daripada konflik itu terjadi sebuah perjanjian Madain. Ya. Nanti bisa dilihat isi perjanjian di layar ya, isi perjanjian Madain. Isi perjanjian Madain itu antara lain agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak. Yang kedua, agar pajak tanah negeri Azwad diberikan kepada Hasan setiap tahun. Yang ketiga, Muawiyah harus membayar Husain sebesar 2 juta dirham, atau pengangkatan khalifah selanjutnya harus diserahkan kembali kepada musyawarah kaum muslimin, artinya sistem demokratis. Nah, atas dasar perjanjian Madain ini maka konflik pun diberhentikan. Sudah tidak ada konflik lagi. Sampai meninggalnya Muawiyah bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi maka dengan berakhirnya Khulafaur Rasyidin maka muncul kekuasaan baru, yaitu dari kelompok Bani Umayyah. Karena ketika Hasan dan Husain pun melakukan sebuah pemberontakan pun tidak akan cukup kuat untuk melawan kekuatan daripada Muawiyah pada saat itu ya. Nah, setelah berdirinya Bani Umayyah ini, kemudian sistem pemerintahannya diganti menjadi sistem monarki. Ya, diganti menjadi sistem monarki. Monarki di sini ada pewarisan kekuasaan atau sistem kerajaan. Maka secara spontanitas Muawiyah bin Abi Sufyan di sini mengangkat anaknya ya, Yazid bin Muawiyah. Maka dengan mengangkat Yazid bin Muawiyah, maka secara tidak langsung melanggar isi perjanjian yang telah disepakati tadi, yaitu perjanjian Madain. Yaitu pada perjanjian Madain, poin keempat tadi, pemilihan atau pengangkatan khalifah itu harus diserahkan kembali kepada musyawarah kaum muslimin. Sehingga ketika Muawiyah mengangkat Yazid bin Muawiyah tadi, anaknya mengangkat anaknya sebagai raja menggantikan posisi Muawiyah, maka ini adalah melanggar daripada perjanjian Madain. Nah, maka timbul lagi pemberontakan pada saat itu. Sampai pada akhirnya meninggal salah satu cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Husain, ya, Imam Husain atau saudara daripada Hasan, itu meninggal di Karbala dalam peperangan tersebut. Oke, lanjut kepada sistem pemerintahan. Tadi sudah saya sentil bahwa sistem pemerintahan pada masa Bani Umayyah ini bersifat monarki.
Artinya di sini merupakan kekuasaan Islam pertama yang menganut sistem monarki atau kerajaan. Sistem pewarisan kekuasaan merupakan ciri khas yang berbeda dari sistem kekuasaan yang sebelumnya, yaitu sistem demokrasi. Ya, kita sudah bahas tadi bahwa sistem yang dianut oleh Khulafaur Rasyidin adalah sistem demokrasi. Demokrasi di sini adalah musyawarah mufakat. Namun dalam sistem pemerintahan dari Bani Umayyah ini lebih condong kepada sistem kerajaan. Kita tidak akan berbicara banyak tentang sistem pemerintahan karena kita fokus pada pendidikan Islam, ya, sistem pendidikan Islam. Kita masuk pada sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan pada masa Bani Umayyah itu masih sama dengan sistem pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Hanya saja jenis pendidikan dibagi menjadi dua. Nah, di sini bisa dilihat bahwa jenis pendidikan di sini bagi menjadi dua, ada pendidikan khusus dan pendidikan umum. Pendidikan khusus ini diperuntukkan untuk keluarga kerajaan atau pembesar istana, dan pendidikan umum itu untuk rakyat biasa. Jadi ketika kita melihat sistem pendidikan yang seperti ini, seolah-olah ada diskriminasi. Seolah-olah ada diskriminasi kelompok, ya. Sedangkan pada zaman Khulafaur Rasyidin, sistem pendidikannya tidak dibagi. Sistem pendidikannya sama, yaitu untuk semua kalangan, tanpa membeda-bedakan strata atau status sosial dalam masyarakat. Lanjut, jenis kurikulum pendidikan pada masa Bani Umayyah. Jadi karena jenis pendidikannya itu berbeda, ada dua, atau isi kurikulum yang dibuat pun ada dua, ya. Yang pertama, pendidikan khusus karena diperuntukkan untuk keluarga pembesar istana atau keluarga kerajaan, maka kurikulumnya itu diarahkan untuk memperoleh kecakapan dan keahlian dalam memegang kendali pemerintahan. Dan hal itu terkait dengan keperluan dan kebutuhan pemerintahan. Pendidikan dilaksanakan di dalam istana dan guru-gurunya ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah dengan mendapatkan jaminan dan gaji. Jadi ada perlakuan khusus daripada jenis pendidikan khusus, ya, yang khusus untuk keluarga kerajaan dan keluarga pejabat istana. Guru-gurunya digaji, dijaminlah kehidupannya, disejahterakan. Namun berbeda halnya dengan pendidikan pada umumnya. Pendidikan umum di sini didominasi oleh rakyat biasa. Kurikulumnya didesain, ya, didesain sedemikian rupa yang berorientasi pada kajian Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kurikulum yang di sini sama dengan kurikulum pada saat Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW. Tidak ada yang berubah. Sehingga sasarannya lebih pada aspek mempertahankan ajaran agama Islam secara utuh, secara kafah. Tenaga pengajarnya melakukan pengajaran secara sukarela karena mereka melaksanakan atas dasar dorongan moral dan tanggung jawab agama. Di sini ada bedanya, ya, jadi antara pendidikan khusus dan pendidikan umum. Pola pendidikan pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, polanya bersifat desentralisasi. Artinya desentralisasi ini pemerintah memberikan otonom atau kebebasan kepada pihak-pihak kan pendidikannya masing-masing. Terlepas daripada dua jenis pendidikan tadi, maka pemerintah mengizinkan atau mengembangkan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Tidak harus mengikut atau menginduk daripada pendidikan yang berada di pusat. Selanjutnya, jenis-jenis kelembagaan yang terdapat pada masa Bani Umayyah. Ada khotab, ya.
ada majelis. Kalau majelis ini majelis ilmu memang kajian-kajian keagamaan. Sedangkan majelis sastra di sini adalah membahas tentang kaidah, kaidah bahasa dan sastra. Kemudian ada pendidikan istana, yaitu pada jenis pendidikan khusus tadi, jadi pendidikan dilaksanakan di istana. Kemudian ada pendidikan badiah. Pendidikan badiah ini adalah pendidikan untuk orang-orang Arab Badui ya, orang-orang Arab Badui. Yang pada saat itu pemerintah memfokuskan sebuah proses Arabisasi. Arabisasi di sini dimaksudkan adalah bahwa orang-orang yang datang atau suku-suku pendatang itu harus mengerti bahasa Arab. Semuanya harus berdasarkan konsep-konsep Arab, ya, Arabisasi, termasuk bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Ini adalah pendidikan badiah. Yang terakhir adalah pendidikan rumah sakit. Pendidikan rumah sakit ini adalah jenis pendidikan yang sasarannya lebih kepada kalau kita bilang sekarang ini laboratorium kesehatan ya, sebuah lab penelitian, tempat-tempat penelitian yang terkait dengan kesehatan, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi yang dibahas di sini adalah tentang pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan. Yang selanjutnya pembagian ilmu pengetahuan, bisa dilihat di monitor. Pembagian ilmu pengetahuan di masa Daulah Bani Umayyah itu dibagi menjadi dua. Ya, pertama adalah adabul haditsah, ada ilmu-ilmu yang baru. Ada dibagi dua lagi, ada ulumul islamiyah dan ulumul dakhiliyah. Islamiyah ada Al-Qur'an, Al-Hadis, fikih, ulumul lisaniyah atau ilmu-ilmu tentang berbahasa, bergaya bicara, at-tarikh atau ilmu sejarah ya, al-geografi atau ilmu-ilmu yang berkaitan kalau kita sebut sekarang ya geografi, ilmu bumi dan lain sebagainya. Kemudian ada al-ulumud dakhiliyah, yaitu ilmu-ilmu yang diperlukan oleh kemajuan Islam seperti ilmu tib, filsafat, ilmu pasti dan ilmu-ilmu eksakta. Ini bisa dikatakan sebagai ilmu-ilmu umum ya, ilmu-ilmu umum. Kalau yang pertama tadi adalah ilmu-ilmu Islam, ini adalah ilmu-ilmu umum. Mereka sudah mempelajari ilmu umum yang dikembangkan sebelumnya oleh bangsa Persia. Adabul qadim adalah ilmu-ilmu yang lama, seperti ilmu-ilmu yang ada pada zaman jahiliyah, di zaman Khulafaur Rasyidin, seperti ilmu-ilmu lughah, ilmu bahasa ya, syair, kitabah, dan amsal. Oke, lanjut. Tentang perkembangan pendidikan Islam, bahwa pengetahuan pada masa Daulah Bani Umayyah itu kita masuk di perkembangan ya. Perkembangan pendidikan pada masa dinasti Bani Umayyah masih dipengaruhi oleh situasi politik, situasi politik dan konflik, karena memang belum bisa move on ya, bahasa sekarangnya itu belum bisa move on daripada konflik-konflik yang terjadi yang memakan korban daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Oleh situasi konflik sosial ya, dan konflik keagamaan, maka pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah atau penguasa daripada Bani Umayyah, pendidikan mulai mengalami kemajuan nanti pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mulai mengalami kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Tidak terlalu fokus kepada ilmu pengetahuan hanya sekedarnya saja, tetapi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini mulai memfokuskan diri pada bidang ilmu pengetahuan. Salah satunya ada ya, di masa Bani Umayyah
yaitu pada ulama-ulama nama-namanya ada Mujahid, Attab bin Abu Rabah, Krimah, Sa'id bin Jubair, Masruq bin Abdul Azda, dan Qatadah. Ada ulama-ulama hadis, Abu Hurairah, ya, yang menghafal 5.374 hadis. Ada Aisyah, ada 2.210 hadis. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah. Ini adalah orang-orang yang hidup juga di zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Ada ulama-ulama fikih seperti Suryah bin Haris, Al-Hakamah bin Qais, Masruq bin Al-Ajda, ada Al-Aswad bin Yazid. Ada dalam bidang bahasa dan sastra Umar bin Abu Rubi'ah, ya, Jamil Al-Uzri, Qais bin Bulawah yang dikenal dengan nama Laila Majnun, ya, kita sering mendengar istilah syair-syair daripada Laila Majnun, Al-Farazak, Jarir, dan banyak yang lainnya. Di sini hanya beberapa yang dicoba untuk diangkat nama-nama yang populer. Dalam bidang keagamaan ada Hasan Asy'ari, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan Wasil bin Atta. Ya, ini salah satu dibaca di pondok-pondok pesantren daripada Wasil bin Atta. Selanjutnya ada bidang yang dikembangkan, bidang kedokteran itu sudah sebutkan tadi. Beberapa tersedia pusat pengembangan di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordoba, mata uang, ya, mata uang karena Arab, mata uang Arab. Kemudian memberlakukan bahasa resmi, bahasa Arab tentunya. Pembangunan infrastruktur, panti-panti untuk orang cacat, jalan raya, dan lain sebagainya. Jadi pada masa ini mulai masa transit menuju masa peradaban Islam. Di sini bisa dilihat faktor-faktor kemunduran daripada atau runtuhnya daripada Bani Umayyah. Karena tadi sudah dibahas masih dipengaruhi oleh sistem politik. Ya, sistem namanya sistem politik ini biar sampai berapa kali generasi masih terus diingat. Nah, salah satunya adalah pergantian khalifah mengalami penyelewengan, ya. Dari sistem yang diganti dari awalnya adalah sistem demokrasi menjadi sistem monarki. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi. Ya, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah juga tidak terlepas daripada konflik. Sudah saya jelaskan juga tadi. Adanya halo. Pak Ya, Evan. lanjut Pak Mul, lanjut. Ya. Oke, lanjut. Ya, kita lanjutkan. Sebenarnya pertentangan antara suku Arab Utara dan Arab Selatan tadi itu sudah saya sebutkan di awal juga, tidak lepas daripada kedua suku ini adalah Bani Hashim dan Bani Umayyah tadi itu, ya. Menyalahi perjanjian Madain antara Muawiyah dan Hasan bin Ali. Itu pun sudah saya jelaskan tadi. Lanjut,
pengangkatan putra mahkota lebih daripada satu ya. Ini menjadi blunder ya daripada keruntuhan Bani Umayyah. Mengangkat putra mahkota lebih daripada satu. Pemerintahan yang korup, boros, dan bermewah-mewahan di kalangan istana. Di sini saya tidak akan membahas satu persatu mengenai pemerintahannya. Dan kita ketahui bersama bahwa memang di masa transisi ini beragam cerita atau sejarah membahas tentang hal tersebut. Yang memecat dan mengganti orang-orang dalam jabatannya dengan orang-orang yang disukai. Ya. Ada sistem nepotisme di sini, nepotisme kekuasaan pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Dan ini juga yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan ya. Halo. Halo Pak Irfan. Lanjut Pak Mul, lanjut. Selanjutnya adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan agama sehingga menimbulkan pergolakan dari kelompok agama atau orang-orang yang sangat peduli terhadap agama. Pendidikan tadi ada pendidikan khusus dan pendidikan umum itu merupakan cikal bakal daripada diskriminasi pada saat itu. Yang akhirnya apa? Timbul pergolakan daripada kelompok agama yang didominasi oleh orang-orang yang berada di pendidikan umum. Ya, pendidikan umum dalam arti di sini adalah rakyat biasa. Munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini juga merupakan pendiri daripada dinasti Abbasiyah, yaitu dari kelompok Bani Hashim. Demikian pemaparan makalah yang bisa saya sampaikan. Atas segala perhatian dan kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya bersama Pak Irfan Tialo sebagai penyusun makalah ini telah berusaha sedemikian rupa sekiranya ada hal-hal yang ingin disampaikan agar bisa didiskusikan di kesempatan dan lain waktu. Atas segala kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah pemaparan kelompok 2 mata kuliah Sejarah Sosial Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Rajab Umar MPD. Jadi untuk teman-teman sekalian lebih berkembangnya apa isi makalah yang dipaparkan oleh kelompok 2, silakan teman-teman bertanya melalui kolom komentar. Insya Allah kami kelompok 2 bisa berbagi ilmu dengan teman-teman. Oke, jadi segala kekurangan yang terdapat dalam pemaparan ini tolong dimaafkan. Jadi sekian dari kami, saya pamit bersama Pak Mulyono. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.